apa sih yang mungkin dari pemerintah provinsi sendiri harapkan dengan adanya 120 wisudawan yang baru saja diwisudakan, Pak? Ya, jadi pada hari ini kita telah menyaksikan bersama dan tentu kita juga sama-sama tadi menghadiri telah dilaksanakan wisuda dari Sekolah Tinggi Agama Katolik ya Negeri Pontianak. Tentu sekali lagi pemerintah provinsi memberikan apresiasi dan tentunya memberikan ucapan selamat kepada para wisudawan wisudawati yang pada hari ini telah diwisuda. Dan sekali lagi wisuda ini bukanlah bagian dari akhir sebenarnya, tapi justru merupakan sebuah awal bagi adik-adik kita para wisudawan wisudawati ini untuk mereka melangkah, untuk mereka bisa berkiprah dalam rangka membangun bangsa dan negara, dan khususnya juga dalam rangka membangun gereja. Nah, kita berharap mereka ini tentunya ya bisa menjadi orang-orang yang bisa membawa kebaikan, bisa membawa kemajuan, sehingga kita berharap perguruan-perguruan tinggi termasuk Stakat ini juga kita harapkan ke depan dapat terus-menerus mencetak sumber daya manusia yang lebih berkualitas, berakhlak ya, sehingga dapat membawa kemajuan yang lebih baik bagi bangsa dan negara. Karena bagaimanapun kemajuan sebuah negara itu tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, tapi akan ditentukan sekali lagi oleh sejauh mana kualitas sumber daya manusia. Dan perguruan tinggi lah tentunya sebagai tempat untuk mencetak sumber daya manusia yang semakin berkualitas, dan kita harapkan juga tentu sumber daya manusia yang berakhlak. Nah, oleh karena itu pemerintah tentu berharap kepada lembaga-lembaga perguruan tinggi untuk bisa mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka tentunya juga untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, terutama di Provinsi Kalimantan Barat, di mana indeks pembangunan manusia kita ya memang ya dapat dikatakan kita masih jauh tertinggal ya dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Oleh karena itu inilah merupakan sebuah tentunya hal yang baik untuk bagaimana sekali lagi kehadiran adik-adik sekalian para wisudawan wisudawati ini mudah-mudahan dapat semakin meningkatkan indeks pembangunan manusia kita. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita berharap tidak hanya Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak ini saja ya, tapi semua perguruan-perguruan tinggi yang ada di Provinsi Kalimantan Barat kita harapkan juga secara bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk bagaimana kita dapat sekali lagi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tentunya semakin lebih baik dari waktu ke waktu. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kita mengucapkan ya selamat kepada adik-adik kita yang sudah diwisuda tadi. Mudah-mudahan ini dapat menjadi motivasi ya bagi adik-adik mahasiswa lainnya untuk mereka juga bisa menyelesaikan studi, dan kita harapkan mereka juga dapat berkiprah dalam rangka membangun bangsa dan negara. Nah, tentunya secara khusus bagi adik-adik kita di Stakat ini dapat juga berkontribusi untuk membangun kebaikan, terutama di dalam perkembangan gereja Katolik ke depannya. Oke. Seberapa besar peluang guru agama untuk Kalimantan Barat, Pak? Kalau berbicara peluang, ya peluang maksudnya peluang formasi, Iya. Ya. Kalau peluang formasi ini kan ini dari kementerian, ya Kementerian Agama. Jadi formasi mereka tentunya tidak seperti formasi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah ya. Kalau pemerintah daerah biasanya membuka formasi-formasi untuk tenaga administrasi, tenaga teknis ya seperti tenaga kesehatan, tenaga pendidik, tapi untuk guru-guru yang sifatnya umum. Nah, kalau untuk guru agama ini di bawah naungan Kementerian Agama. Dan oleh karena itu ya kita berharap juga Kementerian Agama tentunya juga harus membuka formasi yang cukup ya untuk bisa mengisi ketersediaan guru-guru agama di sekolah-sekolah negeri khususnya ya, sehingga anak-anak kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pembelajaran pendidikan yang baik ya, karena ini bagian dari juga pendidikan akhlak, moral dan sebagainya. Sehingga ya kita berharap pemerintah setiap tahun ya bisa membuka sekali lagi informasi sehingga kehadiran
adik-adik para wisudawan wisudawati ini, mudah-mudahan mereka nantinya bisa terserap ya untuk bisa menjadi mungkin pegawai negeri ya, dengan formasi guru agama yang mungkin bisa dibuka ya untuk penerimaan pegawai setiap tahunnya. Oke. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Pendapat dari Ibu sebagai dari kepolisian terhadap pendidikan agama Katolik, terutama Ibu Katolik. Baik, saya Wakapolres Kuburaya, Kompolres Pramana mewakili Bapak Kapolres Kuburaya menghadiri kegiatan senat terbuka Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dan sekaligus wisuda para sarjana. Saya dalam hal ini mewakili Forkopimda Kuburaya mengucapkan selamat atas wisudanya yang dilaksanakan hari ini di Gardenia. Ya. Ini merupakan awal perjalanan karir daripada para wisudawan. Ya. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sesuai slogan daripada guru, ya, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Yang ingin saya sampaikan di sini, ya, saya harapkan para wisudawan ini dapat menjadi suri tauladan dan selalu mengajarkan cinta kasih. Nah, suri tauladan ini tidak hanya dalam pada saat pendidikan ataupun mengajar saja, namun harus menjadi panutan sehari-hari. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ucapan selamat sekali lagi kepada para wisudawan. Ya, saya harapkan kehadiran para wisudawan ini betul-betul dirasakan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok, supaya agama, khususnya agama Katolik, benar-benar lebih maksimal dan dapat dirasakan betul-betul oleh masyarakat. Saya rasa itu saja mungkin penyampaian singkat dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Skup, ini untuk wisudawan, apa sih yang Bapak harapkan dari mereka dengan setelah lulus wisuda ini? Ya. Yang jelas kan mereka itu calon-calon guru agama. Agama itu sangat menentukan masa depan bangsa, moral, sikap. Negara kita masih banyak menghadapi hal-hal yang bukan hanya bertentangan dengan undang-undang, tapi juga bertentangan dengan moral agama apapun. Misalnya korupsi, tindak kekerasan, kurang menghargai kebinekaan dan sebagainya. Jadi harapan saya sebagai calon guru agama, pertama-tama kuatkan diri dulu, sikap mental kita, moral yang baik, etika yang baik dan sebagainya, sehingga dengan kekuatan ini mampu untuk melaksanakan tugasnya agar masa depan bangsa negara kita ini makin hari makin baik dan makin bertakwa kepada Tuhan. Bukankah inti agama itu agar orang takut dengan Tuhan? Tapi sekarang kan kenyataan orang takut tidak punya uang, takut tidak punya istri cantik, takut tidak dapat jabatan. Sekarang buat orang itu takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan mencintai kita, tentu juga Tuhan akan berikan kesejahteraan bagi kita bangsa manusia. Dan ini tugas paling pokok bagi saya sebagai tokoh, apalagi guru agama. Ini pesan saya, jadi jangan bangga karena sudah mendapat sarjana agama, jangan merasa bangga karena sudah sukses. Baru mulai sebetulnya tugas yang akan diemban. Dan yang kedua, dalam mendidik orang agar takut akan Tuhan, keteladanan hal yang paling pokok. Kesaja hal itu pokok, bukan banyaknya teori-teori. Kalau Jokowi mengatakan kerja-kerja, kalau saya mengatakan buatlah terang, contoh sebanyak mungkin agar kau yang menjadi guru itu bisa menjadi contoh bagi siapapun. Bagi saya itu aja, dan saya tetap doakan. Saya menyadari kita ini manusia yang tidak sempurna, lemah. Oleh karena itu kekuatan juga berasal dari Tuhan. Jadi sebagai guru agama kelak, tentu kedekatan dengan Tuhan hal juga yang mutlak harus dilakukan. Pak, yang harus apa sih yang harus ditingkatkan dari setakat ini dan mungkin yang harus ditingkatkan? Dari segi akademis tidak diragukan lagi, ya kan? Tapi yang perlu ditingkatkan sikap moral, tindak tanduk, cara bicara, keteladanan, kesaksian dalam hidup untuk menunjukkan saya ini orang baik, untuk menunjukkan pada orang lain bahwa saya ini takut dengan Tuhan, untuk menunjukkan bahwa dalam hidup berbangsa dan bernegara menghargai kebinekaan, tindakan kekerasan dijauhi, ya. Sekarang mendekati pemilu ini, jangan memperalat agama untuk kepentingan politik dan sebagainya. Banyak sekali hal yang bisa dibuat. Tapi sekali lagi yang saya tekankan, keteladanan, contoh.
yang konkret yang bisa dilihat orang. Dari segi akademis, saya tidak ragukan. Saya terima kasih kepada ketua dan staf dosen yang sudah mempersiapkan mereka ini secara akademis, tapi belum tentu mampu menyiapkan orang secara moral. Berikan bekal di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak ini nanti bisa menjadi agen untuk membawa perdamaian itu di tengah-tengah masyarakat, bisa memberikan contoh bagaimana kita harus hidup saling menghargai, saling hidup berdampingan, menghargai satu sama lain. Untuk ini Pak, untuk calon-calon mahasiswa, apa keunikan dari ini Setakat ini? Lalu kenapa mereka mesti masuk sini? Setakat Negeri Pontianak ini memang merupakan perguruan tinggi keagamaan Katolik negeri satu-satunya dan baru pertama kali di Indonesia. Jadi keunikannya bahwa untuk Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak ini merupakan satu-satunya saluran pemerintah untuk membantu umat Katolik dalam hal pendidikan. Ya. Nah, dengan support dari pemerintah tentunya Sekolah Tinggi Agama Katolik ini bisa menyiapkan pendidikan dengan kualitas yang baik, ya, tetapi dengan biaya yang terjangkau untuk masyarakat kita, terutama masyarakat kita yang berada di daerah 3T yang dari sisi ekonomi mungkin kurang beruntung, tetapi dengan adanya Setakat Negeri Pontianak ini mereka memperoleh kesempatan untuk belajar. Di samping itunya tentu juga kita dengan dukungan pemerintah ini berusaha membangun kampus yang tidak hanya nanti dari sisi sarana prasarana baik, kemudian layanan teknologi informasi yang terintegrasi untuk mempermudah layanan, tapi juga dengan kehidupan kampus yang memang betul-betul seperti visi Setakat Negeri Pontianak untuk membentuk komunitas yang berilmu dan beriman Katolik. Jadi dengan kegiatan-kegiatan UKM, kegiatan pembelajaran itu kita tanamkan bahwa mahasiswa kita selain harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga harus didasarkan kepada iman Katolik yang secara universal mengajarkan kita untuk sebagai umat Allah, sebagai makhluk ciptaan Tuhan untuk saling mencintai. Jadi saya kira itu kekasan kita. Oke, terima kasih Pak. Cukup, terima kasih. 4 tahun, tapi kalau kita ikut kurikulumnya itu biasanya lulusnya antara 4,5 tahun sampai 5 tahun. Tetapi dengan penataan kita tentang skripsi dan segala macam itu bisa kita percepat sehingga di bawah 4 tahun. 3 tahun? Bisa jadi 3 tahun 11 bulan. Mendekati 4 tahun tapi tidak sampai 4 tahun. Itu menurut saya kalau kita melihat kurikulum kita memang Itu termuda, luar biasa. Itu yang termuda ya? Termuda tercepat. Itu yang tercepat. Tercepat ya? Yang termuda itu dilihat dari umur lulusnya. Kalau yang tercepat dari masa studinya berapa tahun. Yang termuda itu berapa? Saya tidak ingat persis 20 tahun. 20 tahun. Di umur 20 tahun dia sudah lulus. Baik.